Selamat pagi teman-teman. Ini pagi atau siang ya hitungannya ya? Siang ya? Oke siang. Selamat siang teman-teman. Masih semangat? Haleluya. Oke sebelum itu yel-yelnya dulu dong. Elohimers. What's up Elohimers? Oke teman-teman. Siang hari ini aku mau bagiin sesuatu yang apa ya? Hitungannya ini sebenarnya simple banget. Sangat simple. Dan aku yakin teman-teman pasti mungkin pernah dengar topik ini. Dan oke langsung aja. Tema kita bulan ini adalah Agent of Change. Orang-orang yang membawa perubahan. Nah, sebelum aku mau lanjut, aku mau sedikit survei. Teman-teman kira-kira orang yang membawa perubahan itu orang kayak gimana sih? Apakah orang-orang yang, contohnya deh, orang-orang yang membawa perubahan itu seperti apa? Apakah kayak yang ada di layar LED, tolong tampilkan. Einstein, Edison, atau kalau mau agak lokal sedikit, Bung Karno, itu mereka buat teman-teman orang yang membawa perubahan enggak? Maksudnya ini adalah orang-orang yang memberikan dampak yang besar di zamannya. Saya yakin kita semua pasti setuju bahwa mereka adalah orang-orang besar yang membawa dampak. Einstein, karena Einstein kita sekarang jadi punya teknologi nuklir dan kita jadi mengerti cara kerja alam semesta ini gimana. Karena Edison kita punya lampu. Karena Bung Karno kita bisa merdeka. Atau Bung Karno sebagai salah satu presiden pertama Indonesia. Nah, kita juga sekalian, selain orang-orang ini, kita juga mau lihat orang-orang di Alkitab. Ada banyak agent of change, orang-orang besar di Alkitab yang membawa perubahan di zaman mereka. Salah satu contohnya, untuk secara cepat aja, Musa, pemimpin Israel. Daud, Raja Israel. Elia, Esther, Paulus, rasul terbesar di Perjanjian Baru. Mereka adalah orang-orang yang, gimana ya ngomongnya, istilahnya nih kalau kita lihat, contoh-contoh yang sudah ada di atas ini, yang sudah dibagikan, itu intinya mereka adalah orang-orang besar, orang-orang inilah yang membawa perubahan di zaman mereka. Nah, mereka lah yang bisa dibilang menjadi agent of change, orang-orang berdampak yang Tuhan pakai, yang Tuhan sediakan di zaman-zamannya mereka. Kita pasti semua setuju dengan ini, orang-orang ini yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, aku sekarang mau tanya ke teman-teman, apa persamaan dari mereka ini? Kita lihat orang-orang dari Alkitab aja deh. Orang-orang siapa aja ini? Kita ada Musa, Daud, Esther, Abraham. Apa persamaannya mereka? Pertama, mereka pasti anak-anak Tuhan, ya. Mereka beriman, percaya kepada Tuhan, ya. Tapi ada satu persamaan lagi yang mungkin teman-teman nggak sadar. Yaitu apa? Jawabannya adalah, di balik mereka teman-teman, itu ada serentetan orang-orang kecil yang juga ikut membawa perubahan, yang akhirnya membuat mereka juga bisa menjadi pengubah. Di balik mereka ada serentetan hal-hal kecil, orang-orang kecil yang mungkin nggak terlihat, tapi mereka juga ikut ambil andil, bekerja sama juga dengan mereka, akhirnya perubahan itu bisa terjadi. Karena itulah, hal ini yang mau aku bawain hari ini teman-teman. Dan sharing hari ini, aku kasih judul, Small Thing is Not Small Things. Small things is not small things. Hal kecil bukanlah hal kecil. Nah, sekali lagi, kita sering melihat, kita itu sebagai manusia lah ya, sering melihat di dunia ini, itu kalau sesuatu yang harus membawa perubahan, itu sifatnya harus besar. Kita mungkin belajar dari YouTube lah, atau kita lihat orang-orang di luar sana yang membawa perubahan, yang kita kelihatan yang disorot, itu rata-rata orang yang besar, orang yang berdampak, yang wah ini kelihatan banget nih, ini jelas-jelas kontribusinya besar seperti itu. Atau orang ini, oh jelas kita tahu sendiri, kayak tadi Edison, Bell, Alexander Graham Bell, Einstein, orang-orang seperti itu. Dan mungkin juga sejarah juga menuliskan hal yang sama. Sejarah seringkali menuliskan orang-orang yang besar. Orang yang besar, si ini. Sedangkan orang-orang yang kecil di buku sejarah, kalau teman-teman belajar sejarah di sekolah, rata-rata kayak ya, kalaupun ditulis cuma catatan kaki, footnote, cuma ada di situ aja. Di Alkitab pun juga sebenarnya kalau kita lihat juga pahlawan-pahlawan besar itu juga seringkali ditulis. Dan seringkali kita pelajari juga Abraham, Yusuf, Daud sebagaimana mestinya. Bahkan saking berpengaruhnya Daud, contohnya Daud, itu bahkan simbol Daud, Star of David, bendera Daud, masih dipakai sampai sekarang menjadi benderanya Israel. Karena Daud buat orang Israel adalah salah satu raja terbesar buat mereka. Nah, sebentar. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita suka dengan orang-orang besar ini? Why we love big heroes? Kenapa kita suka?
dengan orang-orang besar ini. Kita melihat orang tadi seperti Daud, Musa, Esther, Gideon, Yosua, mereka adalah orang yang gagah berani, yang kalau misalnya kita ibadah, khotbah-khotbah yang kita dengar entah dari orang lain atau dari YouTube atau sekolah minggu mungkin yang kita dengar, kita selalu kayak khotbahnya itu muter-muter di sekitar mereka. Yang dimana, oh mari kita hari ini mau belajar dari Daud, oh hari ini kita mau belajar dari Musa, oh hari ini kita mau belajar dari Elia, kayak gitu-gitu. Kita selalu seringkali dengar khotbah itu yang seperti itu dari orang-orang besar ini. Dan sekali lagi teman-teman, nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah dengan orang-orang besar ini. Dan saya setuju dan mereka adalah orang-orang besar yang membawa perubahan di zamannya mereka. Nah, tapi pertanyaan saya kembali lagi, kenapa sih kita kok suka dengan orang-orang besar? Why we love the big heroes, orang-orang kayak gitu. Nah, ada alasannya teman-teman, aku sebutin 3 aja supaya cepat. Ada alasannya kenapa kita suka dengan orang-orang seperti ini. Alasan yang pertama, inspiration. The inspiration, inspirasi. Daud membunuh Goliat, Musa membelah Laut Merah, Elia memanggil api dari langit. Ini apa ya? Ini hal-hal yang wow, secara spektakel, secara kelihatan, wow ini hal-hal yang gede banget. Yang dimana kalau kita ngeliat, wah ini apa ya? Kelas superhero gitu loh istilahnya. Makanya kan film superhero laku kan. Karena kita melihat, wah ini hal-hal yang luar biasa, yang hebat, dan kita suka dengan hal itu, dan sepertinya kayak cerita ini memberikan semangat kepada kita, dan juga harapan bahwa kalau mereka bisa, saya juga bisa. Mereka orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa ini, wah mereka bisa begini, kok mereka bisa, saya pasti juga bisa. Itu yang pertama, the inspiration. Yang kedua, secara cepat, the impossibles. Mereka adalah orang-orang, kenapa kita suka dengan orang-orang big hero ini? Kenapa? Karena mereka melakukan hal yang mustahil. Hal-hal yang mustahil. Yang orang lain tuh bisa dibilang, wah nggak mau lakukan. Contoh, Daniel, dia bertahan di gua singa, nggak dimakan. Sadrak, Mesak, Abednego, dimasukkan ke dapur api, nggak kebakar. Dan juga Daud melawan Goliat, kecil melawan besar, tapi dia bisa. Pakai senjatanya ketapel lagi. Bayangin, satunya pedang, tombak, perisai, lawan ketapel, tapi ketapel menang. Kan hal yang mustahil, tapi itu terjadi. Dan itu apa ya, melihat orang-orang ini, kita seperti memberi kekuatan kepada kita, dan mereka itu seakan-akan menjadi sebuah simbol kekuatan, simbol keajaiban gitu. Itu. Dan yang ketiga adalah role model, idola. Mereka memiliki kualitas, orang-orang pahlawan-pahlawan ini, orang-orang besar ini, mereka memiliki kualitas yang kita juga ingin, pada dasarnya kita juga kepingin miliki. Keberanian, hikmat, iman. Karena iman Abraham percaya, karena hikmat Salomo jadi bijak. Dan Yusuf juga karena hikmat dia bisa menata Mesir, menyelamatkan Mesir. Dan karena keberanian Elia bisa menantang nabi-nabi palsu Baal. Nah, pahlawan besar ini menjadi sosok aspirasi bagi kita. Sesuatu untuk kita lihat dan menjadi idola buat kita. Karena pada dasarnya kita manusia suka dengan yang namanya idola. Nah, masih ada banyak tapi 3 ini aja cukup teman-teman. Nah, ini adalah sifat dasar manusia. Mencari yang besar itu adalah sifat dasar manusia. Kita suka dengan hal yang besar karena itu sangat menginspirasi kita. Nah, nggak usah hal yang rohani lah, di hal-hal dunia aja deh. Kita pasti juga seringkali punya idola juga di dunia nyata. Itu juga berasal dari karena kita pada dasarnya suka melihat orang yang lebih besar dari kita, orang yang lebih daripada kita. Dan kita, bahkan ini bukan baru aja, dari kecil kita sudah terlatih seperti itu. Kita sudah terlatih untuk melihat, untuk mencari hal-hal yang besar. Coba teman-teman tanya, anak-anak kecil, tanya deh, cita-citanya kepingin jadi apa? Pasti kebanyakan, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi pilot, cita-cita besar, pilot, aku mau jadi kapten, mau jadi jenderal, mau jadi presiden. Bahkan ada yang absurd, aku mau jadi Superman, atau mau jadi Batman, mau jadi apa. Jujur karena dulu aku pernah kepingin jadi Power Ranger teman-teman. Anyway, intermezzo. Karena pola pikir kita dasarnya gitu, dan media dan dunia juga seringkali mengajarkan seperti itu, kita jadi punya pemikiran bahwa kalau kita mau besar, kalau kita mau menjadi agent of change, maka aku juga harus jadi orang besar. Aku juga harus jadi orang yang terlihat dulu, yang disorot dulu, yang punya ini, itu, apa, bla bla bla. Sehingga, jangan begitu, aku punya kekuatan untuk bisa menjadi agent of change. Aku bisa menjadi dampak, dan aku bisa menjadi agen perubahan, bahasa kasarnya ya. Sekali lagi saya nggak bilang itu salah. Aku nggak bilang itu salah teman-teman. Punya cita-cita yang besar, memiliki cita-cita yang besar, itu nggak salah. Monggo, silakan, please. Tuhan memberikan kita juga kemampuan-kemampuan, bukan? Silakan. Nah, tapi satu hal yang aku ingin teman-teman mengerti adalah
kita juga tahu bahwa hal-hal yang besar itu nggak bisa selalu jadi patokan, bahwa nggak bisa selalu jadi patokan semata-mata, karena di balik hal-hal yang besar itu, pasti ada hal-hal kecil yang juga ikut bekerja sama agar hal-hal besar itu bisa terjadi juga. Mungkin kelihatannya nggak berarti, tapi mereka membantu. Nah, dan juga apakah karena itu hal besar, maka itu akan pasti menjadi perubahan? Enggak juga. Bukan berarti karena, oh ini hal besar nih, ini orang besar nih. Bukan berarti mereka pasti sukses, enggak juga. Lihat Saul, lihat Simpson. Simpson kurang apa teman-teman? Dia adalah bisa dibilang salah satu hakim, bukan salah satu hakim yang paling berbakat kalau kita bisa lihat, kalau menurut data. Dia memiliki kekuatan, dia bukan memiliki hakim-hakim yang lain itu hanya sekedar orang-orang biasa yang orang biasa yang dipakai Tuhan yang banyak kekurangan. Simpson punya banyak kelebihan, punya bakat dalam arti dia punya kekuatan yang luar biasa. Superman lah pada dasarnya di zamannya Israel itu. Superman-nya Israel Simpson itu. Dia punya talenta sebegitu besarnya, dia punya kemampuan sebegitu besarnya, dia orang besar, dia orang berpengaruh dalam tanda kutip, harusnya bisa berpengaruh. Tapi apakah dia berpengaruh? Menurut data harusnya berpengaruh sih, tapi enggak, gagal. Simpson gagal. Jadi hal yang besar, yang mungkin terlihat besar, yang kita anggap besar, atau sekali lagi tidak salah dengan itu ya, enggak ada yang salah dengan itu, tapi kalau itu cuma sekedar menjadi patokan, itu belum tentu bisa, karena orang sekelas Simpson aja gagal. Nah, tapi aku ingin kita kembali ke inti dari sharing hari ini, small things is not small things. Hal kecil itu bukanlah hal kecil. Di balik orang-orang yang besar yang kita lihat tadi, ada juga orang-orang kecil yang bekerja dan memberi dampak di belakang layar, teman-teman. Orang-orang yang mungkin kalau di Alkitab, bahkan kita nggak tahu namanya siapa, atau kalaupun ada, kita mungkin udah lupa, siapa ya, si ini, oh siapa itu ya, nggak tahu aku. Sudah lupa, karena mungkin kontribusinya kelihatan kecil banget. Tapi nggak bisa dipungkiri mereka tertulis di Alkitab. Nama mereka atau perbuatan mereka itu ada di Alkitab. Kenapa sih? Kenapa Tuhan kayak gitu mainnya? Jawabannya teman-teman, kenapa Tuhan ada hal besar, ada hal kecil di dalam Alkitab? Jawabannya teman-teman, karena pada dasarnya Allah itu suka dengan yang namanya kerjasama. Tuhan itu pada dasarnya suka dengan yang namanya teamwork. Teman-teman, kita buka ayatnya di firman Tuhan di Roma 12 ayat 4 sampai 5. Roma 12 ayat 4 dan 5. Aku akan bacakan Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat yang kelima, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, ini adalah ilustrasi yang dimana yang Paulus tulis, yang dimana tentang tubuh manusia bisa dibilang. Kita sebagai satu tubuh Kristus, kita itu pada dasarnya adalah anggota-anggota tubuh Kristus, dan setiap anggota itu punya tugasnya masing-masing. Dan mungkin ada yang terlihat anggota tubuh itu kelihatan besar, kelihatan kecil, tapi bukan berarti mereka nggak berguna sama sekali, atau satu ini lebih penting daripada yang lain. Nggak bisa teman-teman. Mata kelihatan kecil dari seluruh tubuh, tapi nggak ada mata, nggak bisa lihat. Atau mungkin lidah, bahkan di Alkitab lidah itu berperan penting banget. Lidah kelihatan kecil, tapi bisa mengubah. Dan juga ada tempatnya masing-masing di mana nggak mungkin semuanya, misalnya telinga kepingin jadi mata kepingin jadi telinga, mulut kepingin jadi hidung, nggak bisa. Mereka sudah ada tempatnya masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan fungsi yang sudah ada di dalam mereka. Nggak bisa, bayangin, misalnya badan itu semuanya mata gitu ya. Aduh, ngeri teman-teman. Gimana jalannya, gimana makannya. Nah, jadinya ini adalah hal-hal yang kecil yang saling bekerja sama di dalam kehidupan kita, di dalam satu tubuh ini, akhirnya badan ini bisa berfungsi sempurna. Jadi semuanya ini hal-hal kecil ini, hal-hal kecil dan hal-hal besar bekerja sama, sampai akhirnya bisa, yang akhirnya bisa menjadi dampak, menjadi pengaruh. Teman-teman kalau mau baca juga di Efesus 4 ayat 11, silakan kalau baca sendiri. Ini adalah cerita tentang, ini adalah hal tentang 5 jawatan, teman-teman. 5 jawatan gereja. Yang dimana dari 5 jawatan ini beda-beda. Ada yang dipanggil menjadi rasul, ada yang jadi gembala, nabi, penginjil, guru. Ini adalah bentuk Tuhan menciptakan kerjasama. Nggak mungkin semua orang jadi rasul, nggak mungkin semua orang jadi guru. Kalau semua orang jadi rasul, siapa yang jadi penginjil? Kalau semua orang jadi penginjil, siapa yang jadi nabi?
Jadi semua orang punya tempatnya masing-masing dan Tuhan mengharapkan semua ini bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, mencapai sebuah perubahan. Nah, kalau diperluas lagi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu punya banyak sekali warna, punya banyak sekali cara, tempat, peran di dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita bisa berfungsi. Mau itu kelihatan, mau itu nggak kelihatan teman-teman. Dan kita harus tahu bahwa walaupun nggak kelihatan seperti yang sudah aku bilang tadi, nggak kelihatan bukan berarti itu nggak penting. Small thing is not small things. Kita ambil contoh dari Alkitab deh, Mordekai dan Esther. Esther dan Mordekai. Dan Mordekai dan Esther mungkin di sini kita lihat kalau teman-teman baca di kitab Esther, peran Esther itu lebih besar. Siapa dia? Dia ratu. Ratu kesayangan Raja Ahasveros. Pangkatnya tinggi, perannya tinggi, dan paling banyak itu dia yang dibicarakan. Nah, tapi kita harus tahu, walaupun perannya Esther itu lebih lebih luar biasa, tanpa Mordekai, Esther bisa apa? Tanpa Mordekai, Esther bisa apa? Mordekai mungkin perannya nggak terlihat. Dia hanyalah sebagai, apa sih kalau bisa dibilang kayak semacam penasehat lah. Penasehat pengasuhnya Esther, pembawa pesan kepada Esther, bahkan mungkin oleh Raja Ahasveros sendiri nggak kenal nih. Ini siapa sih si Mordekai ini, nggak tahu, nggak kenal. Tapi bayangkan teman-teman, apa yang terjadi kalau misalnya nggak ada Mordekai? Misalnya Esther nggak ada Mordekai. Bisa jadi Esther cuma hanya akan tinggal di istana, dia nggak akan tahu kejadian lapangan, karena Mordekai ada dengan bangsa Israel, dia nggak tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka ditindas, dan membuat di mana Esther jadi nggak tahu bahwa bangsaku ini lagi tertindas dan aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bangsaku. Kalau nggak ada Mordekai, dia nggak akan tahu itu, dia nggak akan tahu update lapangan seperti apa, karena pada dasarnya anggaplah kayak Intel lah, nggak tahu seperti apa, dan bahkan mungkin juga Esther nggak akan tahu kalau Haman itu berencana untuk menghabisi bangsa Israel. Kalau nggak ada Mordekai, Esther nggak tahu itu. Dan seandainya Esther nggak tahu itu, yang terjadi adalah bangsa Israel bakalan musnah. Bangsa Israel akan musnah. Kalau nggak ada Mordekai memberitahu Esther. Itu satu contoh. Terus contoh satu lagi, siapa lagi? Nah, di sini siapa yang tahu keponakannya Paulus? Siapa yang tahu ceritanya? Mungkin jarang dibahas, tapi ini tertulis di Alkitab. Kita mungkin siapa sih keponakannya Paulus? Namanya siapa? Nggak tahu. Alkitab nggak mencatat namanya dia. Kejadiannya teman-teman kalau mau baca sendiri ada di Kisah Para Rasul 12 sampai 22. Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 22. Teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah cerita tentang keponakan Paulus yang melakukan, kalau kita lihat sebenarnya yang dia lakukan itu adalah hal kecil. Tapi itu sangat luar biasa teman-teman. Nah ceritanya adalah ketika Paulus habis melakukan perjalanannya yang ketiga, dia kembali ke Yerusalem, dia ditangkap teman-teman. Dia ditangkap, dipenjarakan di penjara Roma, bukan penjara, kayak semacam rumah tahanan lebih tepatnya, rumah tahanan Roma. Dan pada waktu itu di Yerusalem ada 40 orang yang berkomplotan untuk membunuh Paulus atas persetujuan orang-orang Farisi. Dan berita ini itu tanpa sengaja kedengeran oleh keponakannya Paulus ini. Sehingga kemudian keponakannya Paulus ini pergi ke penjara, ke rumah tahanan, memberitahu Paulus, Paulus, hati-hati ada 40 orang yang berkomplotan, mereka disetujui oleh Farisi untuk membunuh kamu. Kalau nggak salah disetujui Farisi, kalau nggak salah ya, agak lupa aku ceritanya. Tapi anyway, ada 40 orang mau membunuh kamu, akhirnya Paulus ngasih tahu ke ke salah satu prajurit bahwa tolong anak ini bawa ke kepala pasukan komandan. Akhirnya anak ini dibawa ke pasukan kepala komandan dan dikasih tahu bahwa Paulus harus dilindungi, harus diprotek lah supaya dia nggak dibunuh karena ada rencana untuk ngebunuh dia. Dan akhirnya kita tahu sendiri Paulus dilindungi, akhirnya dia berhasil pergi ke Roma. Paulus dilindungi dengan cara dia diberangkatkan ke Roma lah bahasa kasarnya untuk menghadap kaisar. Pada dasarnya seperti itu teman-teman. Kita lihat, seandainya keponakan Paulus ini tidak berbuat apa-apa, dia diam aja, atau bahkan dia nggak tahu bahwa Paulus akan dibunuh. Hasilnya Paulus akan dibunuh dan Injil nggak akan bisa sampai ke Eropa. Injil tidak akan bisa sampai ke Roma. Dan Roma dulu adalah negara kafir, teman-teman. Negara penyembahan berhala. Tapi kita tahu sendiri, karena Injil dari Paulus, kekristenan itu menyebar besar di Roma, sehingga gereja Katolik, bisa dibilang,
gereja pertama itu ada di, bukan gereja pertama, kayak gereja, salah satu perkembangan pertama gereja di barat, itu ada di Roma. Dan sekarang kalau kita ngomong soal Roma, kita pasti kepikirannya Katolik. Dari Katolik pecah menjadi Kristen, itu ada sejarahnya lagi, nggak usah dibicarain. Tapi pokoknya dari situ menjadi kemudian Kristen muncul dan akhirnya Injil bisa tersebar sampai kita di Indonesia ini. Bayangin kalau misalnya keponakannya Paulus tidak bertindak dan Paulus dibunuh, siapa yang akan menginjil ke Roma? Lihat, hal yang kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Apa yang dilakukan oleh keponakan Paulus ini? Di sini kita lihat. Tuhan itu adalah Allah yang suka teamwork, suka dengan kerjasama. Bahkan teman-teman, Allah sendiri juga bekerja sama dengan dirinya sendiri. Lucu ya, Allah sendiri juga bekerja sama dengan dirinya sendiri, ketritunggalan Allah. Dan itu sudah terjadi dari dulu, sejak awal mula penciptaan teman-teman. Allah itu sudah bekerja sama. Teman-teman mungkin membaca di kitab Kejadian bahwa penciptaan itu Allah Bapa yang bikin. Ya benar, tapi ternyata bukan cuma Allah Bapa yang bikin. Di dalam situ ada ketritunggalan Allah di dalam penciptaan. Kalau teman-teman bisa baca sendiri di Kejadian 1. Yang kita tahu adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah berfirman. Kita tahu sendiri, firman. Siapa firman? Yesus. Yesuslah firman. Karena kalau kita baca di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Dan kemudian firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Siapa firman? Yesus. Ketika Allah berfirman, itu pada dasarnya Yesus ada di situ. Di mana Roh Kudus? Ada di ayat 3 kalau nggak salah. Di Kejadian 1 ayat 3. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa roh Allah? Roh Kudus. Jadi di dalam penciptaan pun ketiga oknum Tritunggal Allah itu juga ikut bekerja sama. Karena pada dasarnya Allah itu suka kerja sama. Sehingga dia juga menciptakan kita manusia dengan kemampuan yang berbeda, dengan hal-hal yang berbeda. Dan itu kita bekerja sama untuk menjadi membuat sebuah perubahan, menyelesaikan sebuah misi, teman-teman. Dan yang uniknya juga, sebenarnya di dalam peran Tritunggal itu sendiri ada satu peran yang nggak terlalu kelihatan, yaitu Roh Kudus. Kita mungkin melihat, Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, Allah Israel, Yesus Sang Juru Selamat. Peran Roh Kudus, Yesus berkata, adalah sebagai apa? Penolong. Ini bukan berarti Roh Kudus lebih kecil daripada dua oknum yang lain. Bukan berarti Roh Kudus lebih kecil dari Allah, Bapa atau Yesus, enggak. Mereka sama, derajatnya sama. Tapi kita lihat sendiri, Roh Kudus itu penolong. Cara dia bekerja lebih di belakang layar, lebih dalam tanda kutip terlihat kecil. Tapi apakah berarti pekerjaan Roh Kudus kecil? Oh enggak. Terlihat kecil, yes. Tapi dampaknya luar biasa. Itu teman-teman. Tuhan juga pakai hal-hal kecil, bahkan dengan dirinya sendiri. Dengan ketritunggalannya sendiri. Nah, jadi ya Tuhan menggunakan hal-hal kecil. Oke, nah kalau teman-teman pelajari, dan ini adalah cara kerjanya Tuhan suka pakai hal-hal kecil. Dan kalau teman-teman pelajari, di Alkitab itu ada sekitar 30 atau 40 pahlawan besar. Pahlawan besar yaitu Musa, Daud, Abraham, Paulus, pahlawan-pahlawan besar yang tertulis di Alkitab yang seringkali kita pelajari, yang dimana mereka yang paling sering dapat spotlight. Tapi teman-teman juga harus tahu, ada lebih dari 100 orang-orang kecil yang tercatat di dalam Alkitab, yang mungkin hal-hal mereka lakukan itu kecil. Tapi hal yang mereka lakukan ini juga membawa dampak. Dan juga menjadi sebagai batu pijakan, agar 30-40 orang yang sebelumnya kita kasih tahu itu mereka bisa menjadi besar. Di balik 30-40 orang yang ditulis di Alkitab, ada ratusan orang-orang kecil yang juga bekerja sama. Akhirnya mereka bisa membawa perubahan, teman-teman. Contoh, Rahab membantu menyembunyikan 2 orang pengintai yang akhirnya bisa membuat Israel masuk ke Yeriko. Misalnya Rahab nggak bantu, bisa jadi Yeriko nggak akan direbut, atau kalaupun direbut, Rahab mati juga. Aku akan kasih banyak contoh di sini teman-teman, untuk supaya teman-teman kayak ngeh gitu loh, ini loh, hal-hal yang kecil ini penting, hal-hal kecil ini penting, jangan cuma lihat hal yang besar saja, tapi kita juga mau lihat hal-hal yang kecil. Dan bukan hanya di Alkitab aja teman-teman, bahkan di dunia nyata sebenarnya hal-hal kecil itu tanpa kita sadar itu juga banyak banget terjadi loh.
hal-hal kecil yang membawa perubahan. Cuma kita nggak sadar aja karena kita tidak melihat atau yang di spotlight itu seringkali cuma hal-hal yang besar. Ini satu contoh, salah satu cerita yang aku tonton di YouTube kayak wow, ini buat aku asik kayak apa ya? Unik banget. Hal kecil tapi dampaknya bisa sebesar itu. Nah, ada sebuah maskapai penerbangan Amerika Serikat namanya United Airlines. Pesawat ini, maskapai United Airlines ini di tahun 2018, itu mereka tuh punya rencana mau menghemat bahan bakar, teman-teman. Nggak tahu kenapa mereka menghemat bahan bakar, mungkin karena harganya semakin mahal atau pesawatnya boros atau apa, nggak tahu gimana, terserah. Tapi mereka mau menghemat bahan bakar. Caranya gimana? Mungkin kita ngira caranya adalah, mungkin mereka mencoba minta ke perusahaan mesin pesawat Boeing untuk tolong dong bikinin mesin yang lebih hemat bahan bakar. Atau tolong ciptakan besi yang lebih ringan supaya kita bisa bikin pesawat yang lebih ringan seperti itu. Mungkin hal-hal kompleks seperti itu yang kita pikirkan, hal-hal besar itu kan. Tapi ternyata teman-teman tahu mereka lakukan apa? Simple banget teman-teman. Hal yang mereka lakukan itu sangat-sangat simpel, aku kaget. Kita semua tahu, ya bukan kita, bagi yang pernah naik pesawat pasti tahu bahwa di dalam pesawat itu pasti ada majalah kan. Majalah-majalah penerbangan yang dimana di dalamnya itu ada kayak, tempat-tempat wisata, di Kuala Lumpur sini ya, di Amerika gini, di Malaysia, di Singapura kayak gini, kayak tempat-tempat wisata seperti itu, dan juga majalah-majalah di mana biasanya mereka jual-jual barang-barang bebas pajak atau apa, pokoknya majalah dalam penerbangan. Apakah mereka membuang majalah itu? Enggak teman-teman. Yang mereka lakukan adalah mencetak majalah itu, dia pakai kertas yang lebih tipis. Udah, cuma itu aja. Dulunya mereka mungkin pakai kertas yang sama seperti majalah-majalah pada umumnya ya. Tapi untuk kali ini mereka mencetak majalah itu untuk edisi-edisi terbarunya pakai kertas yang lebih tipis. Udah cuma itu aja yang mereka lakukan. Dan penghematan itu membuat majalah yang baru ini lebih ringan, cuma 30 gram. 30 gram, apa sih 30 gram? Ya ampun, kecil banget kayaknya nggak ada gunanya deh. Saya bilang, memang cuma 30 gram. Tapi teman-teman ternyata 30 gram itu dikali dengan seluruh majalah di dalam satu pesawat itu, dikali dengan jumlah pesawat di seluruh maskapai, dan mereka lakukan itu selama 1 tahun teman-teman. Dan teman-teman tahu berapa uang yang mereka simpan, yang berhasil mereka hemat? $290.000. Kalau dirupiahin 1 tahun mereka hemat 49 miliar. 49 miliar. Hanya karena kertasnya lebih tipis, gitu aja. Hanya karena mereka pakai kertas yang lebih tipis. Hal kecil, tapi mereka bisa menghemat dengan hal itu. Ini salah satu contoh, masih ada lagi cerita-cerita yang lain, nggak usah dibagiin di sini, nanti takutnya kelamaan. Nah, oke, kalau gitu kita semua tahu sekarang. Kita semua tahu sekarang bahwa hal-hal kecil ini dampaknya itu luar biasa besar dan Tuhan juga ingin dan juga seringkali memakai hal-hal kecil untuk bisa bekerja sama dengan hal-hal besar untuk membawa perubahan. Nah, kita semua tema bulan ini adalah agent of change. Kita semua pasti mau menjadi pengubah, bukan? Siapa yang mau jadi pembawa perubahan? Aku yakin kita semua pasti mau menjadi pembawa perubahan. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Jawabannya teman-teman, marilah kita mulai juga dari hal-hal yang kecil. Dengan membawa perubahan, kita mulai juga dari hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil yang seperti apa sih? Hal-hal kecil yang mungkin, yang mungkin kita anggap remeh gitu ya. Makanya aku tadi bilang di awal khotbah ini khotbah yang simpel pada dasarnya. Hal-hal kecil yang seperti apa? Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu mau mulai dari mana, teman-teman bisa mulai dari hal ini. Aku mau bagiin 4 aja, hal-hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita supaya kita bisa menjadi pengubah hidup mereka, pengubah orang-orang di sekitar mereka. 4 hal aja, dan semuanya ini sebenarnya ada di dalam Alkitab. Tapi aku mau sebutkan 4 aja. Yang pertama, the messenger. Messenger, apa itu? Messenger itu maksudnya pembawa kabar. Di sini artinya pembawa kabar baik, teman-teman. Yang pertama, itu kita bisa mulai dari kita menjadi kabar baik. Dalam arti, hendaknya kata-kata yang kita ucapkan kepada orang, itu juga adalah kata-kata yang baik. Hendaknya kata-kata yang kita ucapkan kepada orang, itu kata-kata yang membawa semangat kepada orang, bagi orang-orang yang membutuhkan, yang menyemangati, kata-kata yang menghibur orang yang susah, kata-kata kebenaran yang membangun, atau bahkan juga menjadi saksi, menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang lain. Simpel kan? Sebenarnya simpel ini. Menjadi
agen perubahan melalui hal kecil, mulai dari kata-kata. Kata-kata yang kita ucapkan kepada orang lain hendaklah kata-kata yang membangun. Contoh di Alkitab, wanita Samaria contohnya. Ketika dia selesai bertemu dengan Yesus, dia nggak diam aja. Dia pergi ke desanya dan memberitahu tentang Yesus. Dan kita tahu, akhirnya satu desa itu dimenangkan. Kalau wanita ini tutup mulut, bisa jadi satu desa itu nggak akan dimenangkan. Siapa lagi? Anak perempuan budak di rumah Naaman. Waktu Naaman sakit, ini anak nggak tutup mulut. Ini anak kasih tahu, Bapak Naaman kali ya ngomongnya, Pak Naaman, kita punya seorang nabi namanya Elisa. Kamu bisa pergi ke sana untuk minta kesembuhan dari dia. Seperti itulah mungkin kira-kira ya ngomongnya. Tapi kita tahu sendiri bahwa anak ini nggak tutup mulut. Dia memberi kabar baik kepada Naaman bahwa lukanya, penyakitnya bisa disembuhkan. Akhirnya kita tahu sendiri Naaman disembuhkan. Dari dua contoh ini kita tahu, kita nggak tahu siapa nama mereka. Wanita Samaria namanya siapa nggak tahu, anak perempuan budak ini namanya siapa nggak tahu juga. Tapi kita mencatat apa yang mereka lakukan, hal-hal kecil ini. Jadi peran mereka sebagai seorang messenger menjadi berkat atau membawa perubahan melalui kata-kata mereka. Yang kedua, ordinary giver. The ordinary giver. Yang kedua, kita menjadi berkat melalui pemberian. Mungkin hal-hal yang kita beri kepada orang lain itu mungkin hal yang kecil, tapi kita nggak tahu itu berguna buat orang lain. Apakah itu mungkin pertolongan, atau berbagi berkat kepada orang yang butuh, atau berbagi waktu, bahkan mendoakan. Itu pemberian teman-teman. Pemberian yang mungkin terlihat kecil, tapi itu sangat-sangat wow. Sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bisa jadi di saat itu orang itu memang lagi butuh hal-hal yang seperti itu. Sebagai contoh di Alkitab, yang paling terkenal 5 roti 2 ikan. Hal kecil, seorang anak cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia memilih untuk memberi dan akhirnya 5 roti dan 2 ikan itu bikin 5.000 orang kenyang. Masih ada sisa lagi, 12 keranjang. Itu di Yohanes 6 kalau teman-teman mau baca. Kemudian cerita janda miskin yang cuma memiliki segenggam tepung dan minyak. Tapi tetap memilih untuk, aku mau kasih buat siapa? Buat Elia. Akhirnya janda ini malah nggak kelaparan, malah kelimpahan. Itu di 2 Raja-Raja 4. Atau Ananias yang mendoakan Paulus. Ketika Paulus bertobat, matanya buta, Ananias berdoa untuk kesembuhannya. Jadi Ananias menjadi berkat melalui doa itu adalah pemberian, bisa dibilang adalah pemberian kita buat orang yang kita doakan. Anggaplah itu semacam jasa lah, kalau mau pakai istilah logikanya, semacam jasa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, jadi Ananias berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan untuk Paulus, dan Ananias menjadi saluran berkat dengan membawa kesembuhan. Kesembuhan yang dari Tuhan kepada Paulus. Doa, itu adalah pemberian. Peran mereka, apa? Ordinary giver. Peran mereka adalah memberikan sedikit apa yang mereka punya, dan apa yang mereka bisa lakukan, dan Tuhan mengubahkan itu menjadi kelimpahan. Dan mereka menjadi berkat, dan membawa perubahan dengan hal kecil yang mereka lakukan. Pemberian kecil mereka. Yang ketiga, the defender. Defender artinya pembela, itu simpel aja udah langsung. Jadilah pembela. Jika temanmu itu ada yang diperlakukan secara gak jujur, jika temanmu ada yang dipermainkan atau dibully, jangan ikut bully teman-teman. Jangan ikut bully, tapi belalah mereka. Kalau selama mereka benar ya, selama mereka benar, jangan dibully, kita bela mereka. Kalaupun mereka salah, kita peringatkan mereka. Bukan malah kita bully, tetap kita bully, itu sama aja bohong. Kita melindungi mereka, atau setidaknya kita nggak ikut membuli lah. Kita nggak ikut membuli, kita stand up buat orang-orang ini, teman-temanmu yang mungkin kena pembulian. Contoh di Alkitab, kalau teman-teman mau tahu, Siprah dan Puah. Siapa yang tahu? Siprah dan Puah. Sekali lagi, Siprah dan Puah itu adalah bidan. 2 orang bidan yang membantu kelahiran bangsa Israel waktu mereka dijajah di Mesir. Pada waktu itu kita tahu sendiri, Israel sedang dijajah oleh Mesir, Firaun memerintahkan untuk supaya bayi-bayi ini dibunuh. Tapi Siprah dan Puah membela, enggak mau, kita enggak mau. Kita mau tetap supaya anak-anak ini tetap lahir. Akhirnya anak-anak ini tetap lahir, dan bangsa Israel tetap bisa menjadi besar. Karena apa yang mereka lakukan. Atau Rahab juga kita sudah bicara tadi, mereka membela 2 orang ini, 2 orang pengintai. Kalau Rahab tidak membela,
Yeriko mungkin tidak akan terebut, dan kalaupun terebut, Rahab pun pasti akan ikut hancur juga, akan ikut mati juga. Tapi kita tahu sendiri, Rahab membantu, dan akhirnya namanya dikenang, dan bahkan ditulis sebagai salah satu silsilah dari Yesus. Masuk dalam keturunan silsilah Yesus, Rahab. Satu lagi, Barnabas membela Paulus di Kisah Para Rasul 9. Ketika Paulus sudah bertobat dan menjadi hamba Tuhan, banyak orang yang nggak percaya kepada Paulus. Waduh, ini orang kan pembunuh. Tapi Barnabas, enggak. Barnabas membela Paulus. Enggak. Dia, dulu dia jahat. Tapi sekarang dia udah jadi baik. Dia sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Ketika orang lain membenci Paulus, Barnabas enggak. Dia membela. Jadi apa peran para defender? Para defender menjadi pembela bagi orang yang lemah, orang-orang yang butuh. Dan kita membela orang-orang seperti itu. Karena kita nggak tahu. Mungkin orang-orang yang kita bela itu, ke depannya mereka akan jadi apa. Selama itu benar yang kita lakukan. Dan yang keempat, the helper. The helper, pembantu. Bukan pembantu rumah tangga ini ya. Maksudnya adalah jika simpel aja temanmu butuh bantuan, ya tolong dibantu. Bantulah mereka. Temanmu kebingungan akan sesuatu dan kamu punya jawabannya. Berikan jawabannya, berikan pertolongan. Bantulah mereka. Jika mereka minta pertolongan, kalau kita sanggup membantu, walaupun sedikit, bantulah mereka. Jangan kita diam aja. Contoh lagi di Alkitab, Harun dan Hur. Harun dan Hur, apa yang mereka lakukan? Mereka membantu supaya Musa, supaya tangannya tetap terangkat ketika bangsa Israel sedang berperang di Refidim. Pada waktu itu ketika bangsa Israel berperang, Musa harus mengangkat tangan agar kekuatan dari Tuhan itu turun kepada bangsa itu. Begitu Musa turun, Israel kalah. Tapi Musa nggak mungkin angkat tangan terus. Karena itulah Harun dan Hur datang membantu, mengangkat tangan dia. Sampai akhirnya sampai matahari tenggelam dan akhirnya bangsa Israel menang. Bantuan. Atau satu cerita klasik yang sering kita dengar, orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang membutuhkan, dia membantu. Atau Simon orang Kirene, teman-teman tahu apa yang dia bantu? Dia bantu mengangkat salib Yesus. Yesus pada waktu itu dalam wujud kemanusiaannya, dia punya kelemahan. Dia capek, dia lelah, dia terluka. Dan Simon orang Kirene, dia bantu. Tanpa sadar mungkin Simon, tanpa sadar ya, Simon pada waktu itu, pada dasarnya dia sedang membantu Yesus mengangkat beban dunia. Tapi kita tahu sendiri, Simon membantu. Akhirnya, kalau apa yang akan terjadi kalau misalnya Simon tidak membantu? Enggak tahu, ceritanya akan lain. Karya keselamatan tetap akan terjadi, tapi mungkin sejarah berkata lain. Tapi Simon membantu pada dasarnya, dia membantu untuk menggenapi rencana Allah akan keselamatan. Jadi apa para helper nih? Peran mereka membantu orang yang membutuhkan. Mereka mungkin tidak tahu siapa yang mereka tolong, tapi pertolongan mereka membawa dampak. Dan mereka, para helper ini juga adalah orang-orang yang membawa perubahan. Masih ada banyak, tapi 4 aja aku rasa cukup. Keempat hal ini adalah hal yang biasa. Apa tadi? The messenger, ordinary giver, defender, helper. Ini pada dasarnya, bahasa kasarnya teman-teman, ini pada dasarnya ini pelajaran PPKN sih. Pelajaran simple, yang dimana kelas SD itu anak-anak itu pada dasarnya diajarin juga. Tapi mungkin kita anggap itu kecil. Tapi jangan salah, di Alkitab pun menulis hal-hal kecil ini, small things is not small things. Sangat berdampak, karena ada buktinya 100 lebih. Sebentar. Dan kita lihat di balik hal-hal besar, ada hal-hal kecil juga, yang dimana akhirnya mereka membawa perubahan. Seandainya pada waktu itu orang ini tidak melakukan seperti ini, maka ini tidak akan terjadi. Kan polanya gitu-gitu terus kan. Kalau pada waktu itu keponakan Paulus tidak menolong, Paulus yang akhirnya menjadi besar ini tidak akan pernah terjadi. Pada dasarnya seperti itu. Tuhan suka dengan yang namanya teamwork. Ibarat mesin satu hal yang besar, tapi kita tahu di dalam mesin itu ada banyak-banyak komponen. Mesin boleh besar, tapi kalau nggak ada businya nggak jalan. Busi hal yang kecil, nggak akan jalan. Nggak ada bensin, nggak jalan juga. Mau gimana? Nggak ada starter, mau nyalainnya gimana? Piston atau silindernya hilang satu, mau jalannya juga gimana? Banyak hal-hal kecil, tapi mereka bekerja sama untuk suatu hal yang besar. Hal kecil dan hal besar bekerja sama mencapai hal yang besar.
Tuhan suka dengan kerjasama, besar atau kecil, karena Tuhan itu lihat semuanya teman-teman. Dan jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Oh ini sedikit untuk bagi para pelayan-pelayan di Elohim di EYC, pelayanan juga seperti itu teman-teman. Di dalam pelayanan kita, di dalam gereja, itu nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Mungkin terlihat kecil, mungkin terlihat besar, tapi di mata Tuhan semuanya sama. Di mata Tuhan semuanya sama. Jadi teman-teman yang mungkin ada di pelayanannya itu ada di tempat-tempat yang tidak terlihat, dalam tanda kutip, di belakang layar. Tidak perlu minder teman-teman. Nggak usah malu, nggak usah minder, pelayananmu juga membawa perubahan. Entah kalian asyir, pemain musik, WL, chorus board, mulmet, sound lighting, pendoa, OP, penari, singer, apapun itu, peranmu lakukan dengan baik, dan itu semua akan bekerja sama, dan bisa menjadi berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Seandainya nggak ada sound, aku ngomong kalian nggak akan dengar, WL nyanyi, apa nih, nggak akan dengar. Seandainya nggak ada asyir, bisa jadi ibadah bakalan kacau balau karena orang duduknya sembarangan dan ibadahnya bakalan molor. Seandainya nggak ada chorus board, ada lagu baru, kita semua bakalan a. Karena nggak tahu ini apa sih lagu baru. Contohnya kayak tadi lah, ya, lagu barunya bagus sih. Aku cuma nggak tahu, ini lagu apa ya, lagu baru nih. Tapi ya kalau nggak ada chorus board, aku nggak tahu mau nyanyi apa. Nggak tahu itu lagu baru bukan? Oh, nggak pernah dibawain. Nah, tapi intinya kayak lagu baru lah ya, bagi kita, bagi aku setidaknya. Nah, teman-teman, oke, sedikit bagian terakhir. Nah, sedikit penyemangat lah aku kasih ini buat teman-teman. Mungkin teman-teman masih ragu, apa sih masa benar sih hal-hal kecil ini bisa membawa perubahan. Aku kasih sedikit penyemangat teman-teman. Yang pertama, Tuhan melihat yang tersembunyi. Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal yang kecil, hal yang tersembunyi yang kita lakukan, jangan khawatir teman-teman. Tuhan melihat, Tuhan lihat itu, hal yang tersembunyi. Kemudian, orang yang besar pun juga mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mungkin kepingin jadi besar, nggak apa-apa, silakan. Tapi kita juga harus tahu, orang besar pun mulai dari hal yang kecil. Daud menggembalakan domba dulu. Baru dia mengalahkan Goliat dan dia jadi raja. Yusuf harus jadi budak dulu. Hal-hal kecil dulu yang dilakukan. Akhirnya baru dia bisa menjadi orang kedua, tangan kanan dari Firaun. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan tekun akan jadi besar. Dan yang ketiga, Yesus menghargai hal-hal kecil, teman-teman. Matius 10 ayat 42, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan Matius 25 ayat 40, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hal-hal kecil, tapi Tuhan lihat. Dan Tuhan hargai, dan Yesus hargai hal-hal kecil ini teman-teman. Sebagai penutup, aku mau kasih ada dua buah cerita. Ini dua buah cerita ini tercatat di dalam sejarah. Ini bukan sejarah Alkitab, ini hal-hal yang terjadi di dunia ini yang aku anggap wow ini kayak keren banget nih sebenarnya nih. Kayak aku kepingin bagi ini nih. Ada seorang ilmuwan dari Jepang bernama Shuji Nakamura. Nggak tahu teman-teman pernah dengar atau dia atau enggak. Dia seorang insinyur Jepang yang bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ini namanya Nichiya Company. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar juga Nichiya Company itu apa. Pada intinya Nichiya Company ini adalah perusahaan elektronik. Tapi pada waktu tahun 80-an, Nichiya itu kesusahan melawan produk-produk elektronik yang lain. Sony, Toshiba, mereka nggak bisa ngelawan mereka, nggak bisa ngelawan ini. Jadi mereka bakalan bangkrut kalau nggak ada inovasi baru. Nah, perusahaan ini butuh inovasi baru. Dan Shuji Nakamura ini mencoba bereksperimen untuk menciptakan hal baru ini. Dia jadi tertantang untuk menciptakan barang ini. Dan semua perusahaan besar itu sebenarnya sudah pernah mencoba untuk menciptakan barang ini, tapi mereka nggak bisa. Karena terlalu susah untuk dibuat. Dan akhirnya mereka jadi kayak perusahaan lain ini kayak nggak peduli, sudahlah, ini jalan buntu. Kita nggak usah bikin barang ini, kita fokus ke hal yang lain aja. Tapi Shuji Nakamura nggak mau, nggak. Aku akan terus berusaha menciptakan barang ini.
Bahkan sampai sama perusahaannya sendiri pun dia diancam. Kalau kamu nggak berhenti, kamu ini udah buang-buang resource, kamu udah buang-buang sumber daya. Kalau kamu nggak berhenti, karena karyamu ini udah jalan buntu, kamu nggak berhenti, kamu aku pecat loh. Tapi dia nggak peduli. Dia tetap berusaha, dan akhirnya meskipun dia ditantang banyak orang, dia anggap penemuannya itu nggak akan membuahkan hasil, dia buang-buang duit, buang-buang waktu, tapi dia terus berusaha, dan bahkan dia pergi ke Amerika untuk bisa meminjam alat, meminjam mesin yang bisa dia pakai untuk menciptakan barang ini. Tapi sekalinya pun di Amerika pun juga diejek. Apaan sih kamu orang baru? Akhirnya dia nggak dikasih, dia malah dikasih mesin yang rusak. Dia malah di Amerika bukannya belajar untuk bikin alat ini, dia malah ngotak-ngatik mesin rusak. Akhirnya dia kembali ke Jepang lagi, dan dia akhirnya beli juga mesin itu. Tapi mesin ini pun juga nggak bekerja sehingga dia harus otak-atik lagi. Aduh, pokoknya perjuangannya macam-macam. Tapi akhirnya setelah dia berusaha selama 1 tahun lebih mencoba menciptakan alat ini, akhirnya dia berhasil menciptakan alat tersebut. Dan alat itu tetap ada sampai sekarang di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan kita tanpa sadar alat itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cerita yang kedua, pada waktu zaman perang, tahun 1944, Perang Dunia II, ada seorang ilmuwan bernama Tommy Flowers. Tommy Flowers itu dia bekerja di tempat bernama Bletchley Park. Tugas Tommy Flowers pada zaman perang itu, Inggris melawan Jerman, dia adalah pemecah sandi. Jadi ada sandi dari Jerman yang mengandung kode-kode rahasia, itu harus dipecahkan. Nah, kalau kita bisa memecahkan, maka kita bisa tahu gerak-geriknya Jerman itu seperti apa, dan akhirnya bisa membuat menang. Nah, kode sandi Jerman itu namanya Lorenz Cipher. Teman-teman bisa cari itu di YouTube. Dan itu adalah jalur komunikasi yang sangat susah, yang bahkan dipakai oleh Hitler sendiri untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia. Nah, mereka butuh mesin pemecah kode, tapi dan Tommy Flower mengusulkan hal ini. Kita butuh alat-alat ini, tapi masalahnya mereka kayak para petinggi militer itu menganggap bahwa waduh apaan sih karyamu ini kayaknya terlalu lama dibikin, nggak efisien, malah tambah bikin habis dana negara apa. Akhirnya mereka nggak mau menyetujui programnya Tommy Flower ini, tapi dia tetap berusaha untuk menciptakan itu, bahkan dia sampai mengeluarkan uangnya sendiri demi menciptakan alat ini, dan akhirnya alat itu berhasil, dan alat ini akhirnya dipakai menjadi mesin pemecah kode untuk memecah kode pasukan Jerman. Dan akhirnya alat ini berhasil memang memperpendek perang lah bisa dibilang. Tapi kemudian setelah perang ini selesai, para petinggi militer menganggap ini alat cuma sekedar untuk mesin pemecah kode itu aja. Setelah itu disimpan, dibuat menjadi proyek rahasia, dan Tommy Flower pun nggak boleh ngomong soal proyek ini, dia harus tutup mulut. Dan akhirnya alat ini kayaknya diambil oleh CIA, akhirnya dibawa ke Amerika, dan dikembangkan menjadi teknologi yang akhirnya juga berkembang sampai sekarang. Nah, itu ceritanya, 2 orang ini. Teman-teman tahu nggak apa yang mereka ciptakan? Shuji Nakamura menciptakan ini, teman-teman. Apa ini? LED biru. LED warna biru. Hal yang kecil, LED warna biru. Tapi kenapa? Kenapa ini salah satu hal yang signifikan, padahal kecil kayak gini? Teman-teman harus tahu, pada waktu zamannya Shuji Nakamura, sebenarnya LED warna merah dan warna hijau itu udah ada, udah berhasil diciptakan. Tapi mereka nggak bisa bikin warna biru, karena terlalu susah. Banyak, masalah teknisnya banyak. Tapi Shuji Nakamura, sesuai dengan cerita tadi, dia akhirnya bisa ciptakan ini. Karena dia bisa ciptakan ini, apa yang terjadi? Akhirnya kita bisa membuat, dengan kombinasi 3 warna itu, RGB, merah, hijau, biru, kita bisa bikin berbagai macam warna. Karena kita bisa bikin berbagai macam warna, ketiga warna ini, akhirnya bisa membuat kita jadi punya pencahayaan LED. Lampu putih, itu pada dasarnya lampu RGB merah, hijau, biru digabung jadi satu, jadi putih. Tapi bukan cuma hanya itu aja teman-teman. Lampu LED ini juga membuat, karena kita bisa mengontrol warnanya, kita bisa mengontrol warna apapun, akhirnya kita bisa punya yang namanya layar LCD. Itu terbuat dari LED. Kalau seandainya LED biru itu nggak ada, layar LED ini nggak akan ada. Dan yang kedua, apa yang Tommy Flower ciptakan? Tommy Flower ciptakan ini namanya Colossus. Ini adalah mesin yang mengambil sebuah
sebuah input yang dimana pada waktu itu inputnya adalah kode sandinya Jerman, diproses dan keluar jadi jawaban. Input diproses jadi jawaban. Apa itu? Komputer. Tommy Flower pada dasarnya dia menciptakan komputer. Atau komputer pertama yang basicnya, strukturnya masih dipakai sampai sekarang. Penemuan mereka berdua, LED biru yang membuat kita jadi bisa punya LCD, dan komputer yang akhirnya sampai sekarang bisa diciptakan, itu membuat era digital. Tanpa mereka berdua, ini nggak ada. Barang yang kamu pakai ini nggak ada. Jadi teman-teman, kita harus tahu hal-hal yang kelihatan kecil, apa LED. Tapi efeknya besar. Karena itulah teman-teman, mari kita mau belajar untuk kita melihat bahwa hal-hal kecil itu bukanlah sekedar hal kecil. Alkitab sudah menceritakan hal yang sama. Dunia pun sebenarnya juga melakukan juga hal yang sama. Hal-hal kecil. Tapi dalam kasusnya kita melakukan hal-hal kecil ini untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain, menjadi agen perubahan, bukan hanya dari hal-hal besar, tapi juga dari hal-hal kecil, teman-teman. The small things matter. Small things is not small thing. Karena Tuhan mau kita, siapapun kita, apapun tugas kita, besar atau kecil, kita menjadi dampak bagi orang lain. Kita mau hatinya Tuhan ini, teman-teman. Tidak peduli apapun yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, besar, kecil, kita menjadi berkat bagi orang lain, dan kita mau menjadi agen perubahan. Mau jadi agen perubahan,